Kita tahu bahwa IHSG turun ya dalam beberapa minggu terakhir dan sampai ada trading halt di mana perdagangan di bursa itu diberhentikan sementara ya karena mungkin ini turunnya ini menciptakan kepanikan yang akhirnya jadinya semua orang menjual gitu. Dan ada orang yang berpendapat kalau ini efeknya hanya ke orang yang investasi di saham. Ya jadi kalau misalnya punya posisi di saham, harga sahamnya turun, ya dia rugi gitu. Tapi orang yang nggak beli saham sebenarnya kena efek juga. Kenanya di mana? Gitu. Pertama-tama kita harus tahu dulu. Kalau kita lihat di Indo, ini institusi asing punya porsi yang signifikan terhadap saham yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya institusi asing cabut, itu dampaknya signifikan ke saham yang ada di Indonesia. Ini salah satu yang menyebabkan IHSG turun ya. Maksudnya si institusi asing ini banyak yang melepas gitu. Terutama yang hold jangka panjang ya. Jadi mereka itu tadinya sudah pegang di posisi misalnya 20%, dia turunin 5%. Ya karena dia punya satu pandangan tersendiri terhadap Indonesia yang dimana mungkin dia alokasikan ke negara lain gitu. Ketika dia menjual sahamnya, kan dia pegangnya rupiah. Rupiah ini dia beli dolar nih, buat supaya dia nanti mungkin investasi di negara lain, entah itu Amerika Serikat ataupun negara yang lainnya. Karena permintaan ke dolarnya naik, akhirnya dolarnya menjadi menguat. Gitu makanya, karena dolarnya menguat, imbasnya apa? Orang-orang yang impor barang, ya kita tahu bahwa kita ini impor barang hampir semua ya. Semua barang kalau kita benar-benar lihat sampai spesifik itu mayoritas diimpor sama kita. Ya bahkan beras pun kita juga impor gitu. Nah ini akan imbas ke harga barang yang diimpor. Nah kalau harga barang yang diimpor naik harganya karena dolarnya menguat, akhirnya apa? Akhirnya ini akan dioper ke konsumen, kenaikan harga ini. Maka ketika kita mau beli barang, harganya naik. Dan harga naik ini, ya atau istilah kerennya orang bilang inflasi, ini efeknya domino. Karena harganya naik, konsumennya nggak bisa beli, ya daya belinya menurun, akhirnya perusahaan banyak yang mengalami penurunan omset. Tambah berat. Karena mengalami penurunan omset, akhirnya mereka melakukan cost cutting ya, menurunkan cost-nya. Caranya gimana? Salah satunya adalah mengurangi jumlah karyawan. Karena karyawan kena PHK, ya karyawan-karyawan ini yang tadinya bisa beli barang, akhirnya nggak bisa nih. Terutama sekarang peluang untuk mendapatkan pekerjaan nggak sebanyak itu ya. Jumlah pekerjaan dibandingkan dengan orang yang membutuhkan pekerjaan, itu jauh. Ya gapnya jauh. Dan orang-orang yang nganggur ini ya daya belinya turun lagi. Mereka ngirit. Karena orang-orang yang ngirit ini, yang daya belinya turun ini tambah banyak, maka perusahaan-perusahaan kena imbas lagi, tambah banyak perusahaan yang omsetnya juga turun. Jadi ini efeknya domino. Jadi kalau misalnya kita telusurin dari yang tadi, saham IHSG turun, kemudian dari sisi investornya beli USD, dia lepas rupiah, sampai dengan ke ujung konsumen, ya orang yang nggak beli saham juga kena gitu. Makanya kalau kita lihat tahun ini, inflasi dampaknya akan cukup signifikan ya di Indonesia. Dan kalian walaupun nggak beli saham juga harus aware gitu. Oh, kenapa ya harga barang bisa naik? Kok harga beras bisa naik ya? Harga ini itu bisa naik. Ya ini salah satu efeknya gitu ya. Ini memang institusi asing ini kita nggak bisa tahu mereka itu sebenarnya punya pandangan seperti apa. Apakah mungkin pesimis di Indonesia terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa bulan terakhir, atau mereka punya pandangan tersendiri. Misalnya sekarang ini sudah zamannya AI gitu ya. Terus negara-negara yang mereka istilahnya adalah produsen AI ya seperti Amerika ataupun China, mereka yang diuntungkan gitu dalam era transisi ke AI ini. Kita nggak tahu alasan spesifiknya, yang pasti setiap institusi ini kan pasti punya pandangannya masing-masing gitu ya terhadap ekonomi makro ini seperti apa. Tapi intinya sekarang posisi IHSG lagi turun. Dan orang-orang banyak yang bilang, oh ini adalah saatnya untuk membeli nih, karena saham-saham jadi murah. Apalagi nanti kalau misalnya IHSG sampai di bawah 5.000 gitu ya, sampai intinya sampai seperti masa di COVID lah, hancur lebur gitu. Nah, di sini saya mau kasih tips ya ke teman-teman yang mungkin sekarang sudah mulai memantau ya karena ingin mencoba mengambil momen ini sebagai momen untuk investasi dan cuan gitu ya, karena nih harga semuanya pada turun nih, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bagus di bursa saham. Pertama saya tekankan di sini ya, kalau saya pribadi ya, saya modelnya itu adalah DCA, ya dollar cost averaging. Mungkin di sini kalian juga udah tahu ya. Jadi intinya saya udah tetapin di dalam portfolio saya saham apa saja yang saya mau beli ya, dan saham ini juga bukan instrumen investasi saya 100%. Jadi kalau dari 100% portfolio investasi saya mungkin saham itu sekitar 20-30%. Nah, dan di dalam 20-30% ini ya saya udah tetapkan nih, oh saya mau beli saham A, B, C, D, E. Dan ini saya DCA aja. Setiap bulan saya akan beli terus, apapun yang terjadi, mau dia naik, mau dia turun, saya beli terus. Jadi saya beda dengan orang-orang secara umum yang mungkin ya di momen-momen seperti ini ada orang yang cairin depositonya ya, semua uangnya yang dia miliki dia kumpulkan untuk langsung beli saham yang harganya dia rasa
murah gitu. Yang ingin saya tekankan ke teman-teman di sini, jangan sampai kalian buru-buru all in. Ya karena kita nggak tahu ini bottomnya kapan. Ya kalau saya sendiri ya, saya pribadi saya ngerasa ini belum bottomnya, masih bisa turun lagi. Saya ada ketemu beberapa orang yang udah keburu all in. Jadi kemarin ini di bulan Januari Februari, saham bank-bank besar itu pada saat turun dia all in semua yang dia miliki, terus totonya turun lebih dalam lagi. Dan kita nggak tahu nih akan turun sedalam apa. Mungkin aja rebound ya dan nggak turun lagi. Tapi setiap orang ya punya pandangan sendiri. Kalau dari saya melihat ini karena belum ada langkah yang benar-benar konkret gitu ya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terutama nanti ada utang jatuh tempo di bulan Juni. Baiknya kita kalau mau masuk gitu ya, membeli saham-saham yang kita rasa harganya murah, kita masuknya itu parsial dulu. Jadi kalau punya 1 juta, ya masuknya 200.000 dulu. Pelan-pelan. Sambil nunggu, lihat kondisi market nih seperti apa. Ya karena kita nggak tahu nih, apakah ini udah benar-benar bottom atau enggak. Dan tentunya di sini seperti yang saya bilang ya, yang diuntungkan adalah orang yang benar-benar kaya dan pegang cash banyak. Makanya setiap kali saya bercerita tentang investasi ya, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya yang tentang investasi, saya selalu bilang cash is king. Kita harus pegang cash apapun kondisinya. Warren Buffett itu investor yang kelas dunia, dia juga prinsipnya sama, ada cashnya. Konglomerat juga sama, dia selalu sedia cash. Kenapa? Karena dia tahu ya ada momen-momen seperti ini yang nanti harga-harga semuanya bisa turun. Kayak pada saat 2020 COVID itu banyak sekali properti anjlok loh, dan orang-orang yang punya cash lebih dibeliin semuanya. Dan bahkan ada satu area di Jakarta itu ada billboard banyak. Itu ada perusahaan yang pada saat COVID dia punya cash banyak, dia beli langsung billboard itu untuk lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Jadi di momen dimana orang panik dan berdarah-darah di jalanan, itu adalah momen emas. Ya kalau kita punya cash. Kalau kita nggak punya cash, ya kita cuma bisa menjadi penonton ya, dan cuma bisa mengamati. Nah, dan ini saya pernah cerita ya, kalau misalnya orang yang punya duit banyak, konglomerat, punya ratusan M gitu ya, dia sangat diuntungkan. Karena pada saat saham ini turun, yang memang fundamentalnya bagus, dia masuk gitu 400M kali 3 pada saat balik, itu jadi 1,2 T. Ya mungkin dia akan sebar ya, karena nggak mungkin juga ya, karena kalau 400M market cap-nya juga bukan yang terlalu gede, yang sedang-sedang gitu, itu akan menggerakkan harganya juga. Tapi intinya karena dia punya uang yang banyak, ya dia akan diuntungkan ketika harga semua jatuh dan portfolio saham yang dia investasikan itu naik, dapatnya gain-nya jadi lebih besar. Jadi kalau kalian di sini hanya punya 20 juta gitu ya, 20 juta kali 3 ya 60 juta, 40 juta aja. Angka dasar yang dikalinya itu beda, jadi hasilnya sangat beda. Jadi yang sangat diuntungkan adalah ya orang yang punya cash sangat banyak ya, makanya yang kaya itu tambah kaya ya kalau tahu cara mainnya gitu. Tapi intinya ya ini jadiin momen pembelajaran. Apalagi di sini ada kalian yang masih muda ya, nanti mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan ada momen seperti ini. Pelajari ya momen ini, manfaatkan sebagai momen pembelajaran. Jadi jangan nggak mau tahu, harus mau tahu. Kalian yang nonton video ini adalah orang-orang yang mau tahu. Ya menurut saya ini udah benar nih. Jadi bisa tahu, oh IHSG turun kenapa? Oh ternyata paling banyak tuh asing ya, institusi asing yang investasi di sahamnya Indo nih. Terus kalau misalnya dia keluar bisa goyang nih. Oh dia beli dolar, oh harganya bisa naik. Oh inflasi, harus mau tahu. Karena ini nanti menjadi momen emasnya kalian. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Mungkin sekarang kalian nggak punya cash banyak, tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi punya cash banyak. Dan seperti yang selalu dibilang kan, there is nothing new under the sun. Tidak ada hal baru di dunia. Jadi semua itu berulang. Kalau misalnya naik, pasti akan turun. Yang turun pasti akan naik lagi. Gitu. Jadi kalian manfaatkan momen ini dengan baik. Nah untuk kalian di sini yang mungkin uangnya masih pas-pasan gitu ya, jangan sampai kalian all in. Ini saya tekankan berulang ya, jangan all in. Karena kalau misalnya kalian all in, tiba-tiba ini belum bottom dan habis, kalian sendiri yang dirugikan. Saya ada teman yang seperti itu juga. Dia ngerasa ini sudah bottomnya, all in, turun, dia ada kebutuhan ternyata. Akhirnya dia harus jual di kondisi rugi. Karena dia all in semua, uang yang dia benar-benar pakai nih dalam 6 bulan, 12 bulan, dia masukin juga. Karena dia ngerasa mungkin dalam beberapa bulan udah naik. Nah itu salah gitu ya, jadi harus pinter ya disisi-sisikan. Nah kemudian kalau misalnya bisa ya menurut saya ya, baiknya sih memang kita agak irit dari sisi pengeluaran supaya ada uang lebih buat kita bisa investasi gitu. Jadi misalnya tadi pengeluaran 2 juta, coba kurangin jadi 1 juta, bisa nggak? 1 jutanya buat investasi. Memang secara umum kalau kita semua ngirit, jadinya bikin susah pebisnis juga ya. UMKM di sini semuanya omset turun ya karena orang-orang juga ngirit gitu. Tapi ini secara realitanya, kalau misalnya secara investasi kita pengen punya gain yang besar, salah satu momen terbaik adalah momen yang seperti ini, ketika semuanya jatuh dan harga murah. Nah, di sini saya ada tips untuk 2 grup ya, satu grup yang karyawan, satunya lagi grup yang bisnis. Bagi kalian yang bekerja ya sebagai karyawan, kalian harus agresif ya.
sekarang. Ya kalian harus belajar tentang AI, ikutin perkembangan. Ya kalian intinya harus pakai AI. Kalau nggak tahu apa itu ChatGPT, pakai ChatGPT. Eksplorasi, AI itu ada apa aja. Ya coba pikirin apa ya yang bisa impact ke kalian punya pekerjaan. Karena kalau kalian paham cara pakai AI, kalian akan diunggulkan di dalam karirnya kalian. Kemudian dari sisi ilmu ya, ada ilmu bisnis, ilmu keuangan, kalian harus agresif. Ya tambahlah ilmu, ini momennya. Karena saya udah bilang ya, dalam 10 tahun, 20 tahun ini kan eranya era AI. Dan eranya robot. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan ini sekarang momen-momennya di mana banyak yang goyang nih dan banyak orang yang kena layoff, yang kena PHK. Dan kalian jangan takut kalau misalnya emang kalian kena PHK atau misalnya di sini ada yang baru kena PHK, belajar untuk adaptasi. Kalian manfaatkan momennya untuk belajar dengan buas dan adaptasikan pekerjaan kalian. Jadi jangan kaku. Saya maunya marketing manager doang, nggak mau kerjaan yang lain. Kalau kayak gitu, nganggurnya sampai bertahun-tahun. Dan terbukti, saya ada kenalan yang seperti itu ya, kenalan dari kenalan sih. Dia sampai 2 tahun gitu posisinya senior nggak dapat kerjaan karena dia kayak gitu. Terlalu kaku, jangan kaku. Kalian harus bisa fleksibel. Oke, kerjaan yang B bisa B, kalau C bisa C. Ya jadi jangan hanya terpaku di pekerjaan kalian doang karena ini akan berubah terus, terutama dalam 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Itu yang pertama. Terus dari sisi mencari uang, kalian dari sekarang agresif lah dalam mencoba hal yang bisa menambah uang kalian. Ya dari sisi misalnya jadi content creator, jadi afiliator, apapun itu, jadi reseller, cobain semuanya. Lihat mana yang cocok, ataupun sampai jadi freelancer ya, misalnya kalian bisa desain jadi freelancer, cobain semuanya. Ya di waktu yang kalian miliki, kalian coba. Supaya apa? Ya supaya kalian ada pegangan terus ketika di layoff. Cari kerjaan belum dapat, tetap ada pegangan buat ada pemasukan. Apalagi kalau ada tanggungan, ini penting banget. Tuh, jadi untuk karyawan ini ya. Nah kalau untuk pebisnis dari saya, menurut saya di tahun ini bukan tahun yang benar-benar ideal untuk kita push ekspansi ya, terutama kalau kita produknya retail. Jadi lebih bagus kita posisinya hold ya, kita posisi jangan terlalu rekrut terlalu agresif ya ketika memang belum ada kebutuhan, dan efisiensi dari sisi cost. Dan ini harus spesifik ya, misalnya di kantor tadi listrik malam nyala dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi itu dimatiin. Harus spesifik, liatin biaya satu persatu supaya cost benar-benar bisa ditekan. Karena di momen-momen seperti ini yang tadi saya cerita ya, imbasnya ini daya beli turun, omset turun, ya kita harus bisa tekan cost kita supaya tetap ada nih, profitnya bisa dipertahankan. Ya idealnya pada saat momen bagus kita kayak gitu, tapi ya intinya sekarang kita tahu momennya seperti ini, kita harus tekan cost dan jangan diem. Ya banyak pengusaha yang diem. Ya, ini COVID juga gitu loh. Banyak pengusaha pada saat COVID tahun 2020 itu mereka responnya tuh lambat ya. 2020 COVID, omsetnya dari 1 miliar misalnya turun ke 200 juta, minus perusahaannya. Itu tahun 2022 baru dia reaktif. Jadi cash yang dia punya tuh kegerus habis sampai tahun 2022, bayarin semua karyawannya, pengeluarannya semua nggak ada yang diturunin, sampai 2022 baru dia cut cost. Oke, kalau gitu karyawannya ada yang part time dulu deh. Kalau gitu pengeluaran yang ini di-cut dulu, pengeluaran itu cut dulu, subscription dipotong. Harusnya langsung. Jadi kalau misalnya per sekarang nih, coba dipantau cost-nya apa nih yang bisa diturunin. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sudah dilakukan oleh pebisnis-pebisnis yang tadi saya ceritakan gitu. Kalau kalian tahu Sritex ya, Sritex itu bangkrut, dia mulai itu karena di tahun 2019, dia itu ada mengambil pinjaman bank yang cukup besar untuk ekspansi besar-besaran. Dengan gambaran kalau misalnya itu berhasil, dia bisa ekspor lebih tinggi lagi, penjualannya naik, akan jadi besar sekali nih Sritex. Tapi tiba-tiba 2020 COVID. Ya sama seperti sekarang, jangan udah tahu ini kondisinya lagi nggak terlalu ideal untuk kita push untuk pertumbuhan, kita ambil pinjaman besar-besaran untuk ekspansi. Mungkin kalau misalnya di ranah yang bertumbuh nggak masalah ya, misalnya produsen mobil listrik ataupun perusahaan yang basisnya AI. Itu mungkin ranah-ranah yang memang bertumbuh. Tapi secara umum, ini kan lagi posisinya kita nggak tahu nih akan seperti apa dalam beberapa bulan ke depan ataupun 1-2 tahun ke depan. Jadi kalau dari saya sih memang lebih baik wait and see. Kita cut cost, gitu, jangan terlalu push untuk mau ekspansi karena kita tahu secara umum daya beli konsumen ini sedang rendah gitu ya. Balik lagi dari sisi investasi ya, di sini kan banyak yang nanya ke saya, Pak, baiknya saya investasi di mana? Ya sebenarnya banyak orang yang konglo itu mereka convert dia punya uang ke USD, itu saya tahu ya. Mereka memang di masa-masa yang nggak kayak begini pun mereka simpan USD karena mereka tahu lebih oke. Dari 10 tahun lalu sampai dengan sekarang kalau simpan USD udah naik tuh, mungkin 2 kali lipat kali uangnya gitu ya. Dan ini secara umum orang tahu lah. Tapi kalau misalnya kita beli USD, maka kita tambah melemahkan kita punya rupiah. Kalau kita ngomong secara ideal ya, secara umum, yang jangan kita beli USD karena itu melemahkan kita punya rupiah. Ya paling beli emas masih oke lah. Ya beli emas karena emas juga salah satu yang menjadi pegangan ya. Kalau misalnya kondisi nggak stabil gitu ya, emas
bisa menjadi satu pegangan. Atau di sini mungkin ada yang lebih percayanya ke Bitcoin, itu bisa menjadi pegangan. Tapi intinya jangan all in. Ya, apapun itu jangan pernah all in. Ini saya dari pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman saya ataupun orang yang saya temui yang mereka infoin, mereka punya kesalahan, banyak yang seharusnya di momen yang dia bisa dapat keuntungan yang baik, tapi malah dia itu rugi karena dia buru-buru dan dia all in gitu. Jadi ingat ya, selalu diversifikasi dan jangan pernah all in. Semoga membantu ya.